got so much motherfucking design on right now. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu surat menyurat dan korespondensi. Untuk kelompok kami akan memperkenalkan ada Joseph Regayumi, ada Pak Yanus, Ahmad Setiawan, dia juga Pak Ketua, Dr. Sabah, dan saya sendiri Pak Rahman dan Bunda. Jadi di sini ada beberapa orang yang telah hadir dan salam hadir. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian surat menyurat dan korespondensi akan dibacakan oleh Dr. Depan saya. Pengertian surat menyurat dan korespondensi. Korespondensi atau surat menyurat adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari suatu pihak kepada pihak lain. Korespondensi dapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan atau organisasi atau atas nama perseorangan atau pribadi. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Surat menyurat atau korespondensi adalah suatu alat komunikasi dengan tertulis yang digunakan hingga saat ini. Tujuan surat menyurat atau korespondensi. Tujuan dari surat menyurat atau korespondensi tentunya adalah sebagai sarana komunikasi atau pemberian informasi yang disampaikan oleh pembuat surat kepada penerima surat. Tujuan penulisannya tentunya menyampaikan maksud yang diberikan dari pihak pengirim ke penerima atau sebagai bentuk hubungan kerja antara suatu perusahaan. Selanjutnya disampaikan oleh dosen. Fungsi surat menyurat atau korespondensi. Surat merupakan salah satu media komunikasi konvensional yang banyak dilakukan pada zaman dahulu. Melalui surat, dua orang dapat menyampaikan dan berkomunikasi melalui tulisan yang dikirimkan. Surat ini akan dikirimkan melalui kantor pos dari pengirim kepada penerima. Meskipun termasuk media komunikasi konvensional, namun hingga ini kegiatan surat menyurat masih sering dilakukan dalam beberapa hal. Salah satunya yaitu korespondensi surat. Macam-macam jenis surat. 1. Surat berdasarkan isi. 2. Surat berdasarkan keamanan isi. 3. Surat berdasarkan kerajaan penyelesaiannya. 4. Surat berdasarkan jangkauan penggunaannya. 5. Surat berdasarkan jumlah penerimaan. Oke, yang selanjutnya saya bacakan sendiri, yaitu yang pertama surat berdasarkan isi. Jenis surat berdasarkan isi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu surat pribadi. Surat pribadi yang berisi masalah pribadi yang ditujukan kepada keluarga, teman, ataupun kerabat. Yang kedua yaitu surat dinas atau surat resmi, yaitu surat yang berisi masalah kedinasan atau administrasi pemerintah. Surat dinas resmi hanya dibuat oleh instansi pemerintah dan dikirimkan oleh semua pihak yang memiliki hubungan dengan instansi tersebut. Karena sifatnya resmi, surat resmi harus ditulis dengan menggunakan bahasa agama resmi. Contoh surat dinas resmi diantaranya adalah surat keputusan instruksi, surat tugas, surat edaran, surat panggilan, surat nota dinas, pengumuman, dan surat undangan rapat dinas. Untuk yang ketiga yaitu surat niaga dagang. Surat niaga atau surat dagang yaitu surat yang berisi masalah perniagaan atau perdagangan. Surat dagang dibuat oleh suatu perusahaan yang ditunjukkan kepada semua pihak. Contoh surat niaga atau dagang diantaranya adalah surat permintaan penawaran, surat penawaran jasa, surat pesanan, surat tagihan, surat pengumuman lelang, dan periklanan. Baik, yang selanjutnya. Oke, yang kedua yaitu surat berdasarkan keamanan isi. Jadi surat berdasarkan keamanan isi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Surat sangat rahasia.
Kita tahu surat tangan rahasia itu berisi dokumen-dokumen penting yang sangat rahasia yang berhubungan dengan keamanan negara. Surat tersebut ditandai dengan kode SR atau SRHS atau dalam kurung atau sangat rahasia. Contohnya yaitu dokumen dari Departemen Penerangan, dokumen dari negara tetangga, dokumen di kalangan kemiliteran. Yang kedua yaitu surat rahasia, yaitu surat yang berisi dokumen penting yang hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berhak menerimanya. Contohnya yaitu surat rekomendasi dan laporan konduit dari seseorang pejabat atau DPP. Yang ketiga yaitu surat terbatas yang berisi hanya boleh diketahui oleh para pejabat tertentu. Surat tersebut hanya dibahas, dipertimbangkan semasa-masanya sebelum diinformasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya yaitu hasil rapat, pimpinan terbatas, usulan pengangkatan pegawai baru, dan laporan perjalanan. Yang keempat yaitu surat biasa, yaitu surat yang berisi masalah biasa, bukan rahasia, yang bisa diketahui oleh orang lain, tidak merugikan lembaga atau pejabat yang bersangkutan. Contohnya yaitu surat edaran, surat undangan, surat ucapan terima kasih, pengumuman, dan pemberitahuan. Baik untuk materi ketiga yaitu surat berdasarkan derajat penyelesaiannya akan dibacakan oleh ini perdana. Sudah lepas saya. Ini surat berdasarkan derajat penyelesaiannya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, surat sangat segera atau kilat, yaitu surat yang isinya harus segera mungkin diketahui oleh penerima surat dan harus segera mungkin diselesaikan atau ditanggapi. Contohnya yaitu surat pemberitahuan tenaga penguji, surat tugas menyusun soal ujian, dan surat undangan rapat-rapat dinas. Dua, surat segera, yaitu surat yang isinya harus segera diketahui dan ditanggapi. Contohnya surat lamaran pekerjaan, surat usul kenaikan pangkat, surat penawaran tugas belajar ke luar negeri. Tiga, surat biasa, yaitu surat yang isinya tidak harus segera diketahui atau ditanggapi. Empat, surat berdasarkan jangkauan penggunaannya. Ini surat berdasarkan jangkauan penggunaannya dibedakan menjadi dua, yaitu satu, surat edaran, yaitu surat yang hanya digunakan untuk berkomunikasi dalam satu kantor atau instansi yang bersangkutan. Contohnya yaitu memo dan nota. Memo yaitu surat yang berisi catatan singkat tentang pokok-pokok persoalan, sedangkan nota yaitu surat yang hanya dibuat oleh atasan untuk bawahan. Dua, surat eksternal, yaitu surat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar kantor atau instansi yang bersangkutan. Oke, baik, selanjutnya akan dibacakan oleh yang sebagai pemimpin. 5. Surat berdasarkan jumlah penerima. Surat berdasarkan jumlah penerimanya dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, surat edaran, yaitu surat yang beredar di luar kantor atau instansi yang bersangkutan. Isi surat ini ada kalanya hanya diketahui oleh pejabat yang bersangkutan atau edaran khusus, dan ada kalanya disebarkan pada lingkup yang lebih luas dalam atau edaran umum. Dua, pengumuman, yaitu surat yang ditujukan kepada para pejabat, karyawan, dan masyarakat umum. Tiga, surat biasa, yaitu surat yang khusus ditujukan kepada seorang pejabat atau instansi tertentu. Struktur surat resmi. Hal terpenting pada surat selain pada isinya juga penting untuk mengetahui bagian struktur surat. Struktur surat secara umum hampir sama, hanya membedakan terletak pada jenis surat itu sendiri, tertuju kepada siapa. Berikut struktur surat resmi. 1. Kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau dikenal dengan nama kop surat ini merupakan bagian kop surat yang terdiri
dan data informasi mengenai isi pengirim seperti nomor instansi atau lembaga, nama instansi atau lembaga, alamat, nomor telepon dan email instansi atau lembaga. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Cornelius. Baik, di sini saya akan membacakan nomor surat. Nomor surat sendiri yaitu nomor yang tertera pada surat yang dikeluarkan untuk menunjukkan baik pengirim atau penerima mengetahui jumlah surat yang telah dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu bulan ataupun tahun. Jadi sistem pengembangannya. Terus yang kedua, kapal surat merupakan hal yang wajib untuk dituliskan pada surat. Pada bagian ini akan merupakan kapan surat tersebut dibuat untuk pihak penerima. Jadi hal tersebut sangat penting. Jadi ini sebetulnya jawabannya. Terus yang keempat, tampilan atau hal yaitu dokumen hukum dalam surat yang tersebut dilengkapi apabila kemungkinan ada dokumen tersebut. Jadi ini programnya juga. Yang kelima, alamat tujuan. Alamat tujuan merupakan bagian yang harus diperhatikan baik pada alamat tujuan itu secara umum dituliskan dalam surat, namun pada bagian surat ditulis secara lengkap. Nah, ini juga contohnya. Oke, kita menjelaskan Oke, baik. Yang keenam yaitu bagian salam pembuka. Bagian salam pembuka merupakan kata pembuka dalam surat yang umumnya dituliskan secara baku dan formal dengan menggunakan bahasa yang sopan, jelas dan mengerti. Contohnya kita lihat di bawah yaitu kepada yang terhormat, orang tua wali, orang konsulit juga di tempat. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya semuanya sama lah yang ke bawah. Oke, lanjut. Oke, yang ketujuh yaitu isi surat. Isi surat merupakan salah satu bagian yang perlu dicermati secara seksama. Ada bagian isi surat ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang dituju oleh pihak pengirim ke pihak penerima. Penggunaan bahasanya dalam isi surat harus tepat dan benar. Maksud dalam tujuannya harus jelas, singkat dan padat, tanpa bertele-tele dan sebagainya. Kita lihat di bawah contohnya, yaitu seperti yang di bawah itu. Sebelum dengan bimbingan itu, kita bisa lihat itu tertera sekali lah, singkat, padat, tanpa bertele-tele gitu kan. Oke, next. Nah, di sini kita terdapat di salam penutup. Salam penutup merupakan tanda kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat. Salam penutup biasanya ditulis secara singkat, jelas, dan padat. Secara umum hanya beberapa kalimat saja dalam mengucapkan salam penutup. Ya, kita bisa lihat contohnya di bawah. Demikian surat permohonan kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya, sudilah kiranya Bapak atau Ibu menerima saya bekerja di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, seperti itu kan. Terus harus perhatian Bapak Ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Lanjut. Nah, di yang ke-9 yaitu tanda tangan pengirim surat. Tanda tangan pengirim surat adalah pihak yang bertanggung jawab dalam informasi surat tersebut yang menyertakan nama dan tanda tangan pengirim. Contohnya itu yang di samping sana, itu ada di bawah. Nah, itu contoh tanda pengirim surat itu atau disebut tanda tangan surat. Karena dalam surat apapun, mau surat itu pun pribadi atau surat itu pun resmi, semuanya harus ada namanya, siapa yang mengirimkan, siapa yang bertanda tangan di bawah itu, dan siapa yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena setiap kali kita masa kirim surat tanpa orang tahu gitu ya, tapi orang tersebut malah diteror kan kalau misalnya tanpa orang yang jelas. Oke, next. Nah, yang 10 yaitu tembusan. Pada bagian akhir adalah tembusan yang dapat dibuat apabila surat tersebut perlu diketahui oleh pihak lain.
secara umum seperti duplikat atau menggandakan surat tersebut. Nah, kita bisa lihat di bawah itu Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau, kan di bawahnya itu ada tulisan tuh DPP Partai Golkar di Jakarta, yang kedua Covid PP wilayah Indonesia, dan yang ketiga dan keempat X. Oke, di sini cara membuat surat resmi ya. Untuk menulis surat formal yang sesuai, kita harus mengerjakan elemen-elemen tertentu. Semakin kita mengikuti format yang tepat untuk surat ini, semakin efektif surat itu, semakin penerima Anda akan memahami surat itu, dan semakin baik penerimaan yang akan diterima. Ikutilah langkah-langkah ini saat menulis surat. Oke, yang pertama itu tulis nama dan informasi kontak, dua itu tuliskan tanggal, yang ketiga sertakan nama penerima dan informasi kontak, yang keempat salam, yang kelima tulis di surat, yang keenam sertakan tanda tangan, yang ketujuh koreksi surat. Baik, itu saja presentasi dari kami. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin dari satu pertanyaan, dan ya, ada yang ingin menanyakan? Oke. Baik, sebentar ya. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya Oke, dari kelompok berapa? dari kelompok 1. Oke. Perkenalkan, nama saya Retno Melindro. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana peran korespondensi di era digital saat ini? Oke, selanjutnya ada yang bertanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Yogyakarta. Saya dari kelompok 2. Ini bertanya pada kelompok 3. Oke. Jelaskan tujuan dan dalam membuatkan surat dinas dan sebagai penggunaan surat dinas. Jelaskan. Lanjut, ada lagi yang bertanya? Oke, dari kelompok berapa? Dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sufian Badia dari kelompok 5. Ingin bertanya. Pertanyaan saya, jelaskan perbedaan surat berdasarkan isi dan surat berdasarkan keamanan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada kelompok yang mau bertanya lagi. Oke. Ini perkenalkan, saya Elizabeth dari kelompok 4. Pertanyaannya, bahan dasar pembuatan surat yaitu kertas. Apakah ada cara di masa yang akan datang agar pemakaian kertas dapat dikurangi dalam membuatkan surat? Oke, mungkin ada kelompok yang menanyakan. Apabila tidak ada, mohon tunggu sebentar sambil kami mencari jawabannya. Baik, di sini kami sudah mendapatkan semua jawaban dari masing-masing kelompok. Pertanyaan dari kelompok kelompok 1, yaitu pertanyaan dari Retno Melindro, bagaimana peran korespondensi dalam era digital saat ini? Itu akan dibacakan jawabannya oleh Yosef. Peran korespondensi dalam era digital yaitu untuk memudahkan koordinasi antar unit karena dilakukan secara digital online dari mana saja dan kapan saja, agar mudah dimonitoring progres suratnya dan disposisi mudah dan akurat serta real-time. Oke, bagaimana dari kelompok 1? Oke, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 2. Itu pertanyaan dari Nabiawati. Jelaskan tujuan dalam pembuatan surat dinas dan sebutkan kegunaan surat dinas. Jelaskan. Nah, Saya membacakan jawaban. Untuk keperluan dinas baik untuk bahasa yang merupakan dalam surat dinas sebuah tersebut yaitu merupakan bahasa Indonesia baku dan resmi sebagai sarana aplikasi tertulis yang menghasilkan dan menyangkut kepentingan tugas dinas. Oke, bagaimana? Oke, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4. Bahan dasar pembuatan surat yaitu kertas. Apakah di masa yang akan datang ada cara agar dapat mengurangi pemakaian kertas pada surat? Oke, di sini saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari pertanyaan dari Sahabat. Baik, untuk pemakaian kertas di
mungkin yang akan datang itu mungkin bakal ada pengurangan dengan cara mungkin mengaktifkan kita juga udah tahu bagaimana era teknologi yang ada, dan juga sekarang juga kita pernah mendengar bahwa untuk kertas sekarang mulai pembuatannya dari pohon, tapi pohon tersebut udah khusus, yaitu udah khusus ditanam dan tidak mengambil pohon dari hutan lagi. Dan untuk surat pasti itu bakal mengalami pengurangan pengurangan pemakaian kertas pada surat, karena semakin maju teknologi, semakin maju teknologi dan semakin pesat perkembangan teknologi, surat itu juga bakal berganti, mulai dari mungkin yang sekarang dari kertas, nanti dari elektronik saja, mungkin nanti terusan saja yang mungkin bisa dapat kita tahu lah, WhatsApp, Telegram, Twitter dan segala macamnya. Jadi bagaimana untuk kelompok 4? Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 5, yaitu dari Cynthia Noradia. Jelaskan perbedaan surat berdasarkan isi dan surat berdasarkan keamanan. Oke, baik, di sini saya akan menjawabnya. Yaitu untuk surat berdasarkan isi, yaitu hanyalah surat pribadi. Contohnya seperti surat pribadi, surat dinas resmi yang hanya ada di dalam satu negara, dan surat niaga atau perdagangan. Untuk surat keamanan itu, yaitu surat keamanan yang berdasarkan keamanan itu surat dari, contohnya dari lintas negara, dari Indonesia ke Malaysia, dari Indonesia ke negara lain. Nah, itu termasuk surat keamanan berdasarkan keamanan yang sifatnya itu sangat rahasia. Contohnya begini, dari tentara Indonesia, pembusukan dan segala macam itu kan sangat rahasia, tidak akan diketahui oleh siapapun dan tidak akan dibuka. Misalnya, contoh Indonesia membeli tank baja dari Rusia, itu tidak akan dipos. Yang hanya dipos itu mungkin cuma sebagian kecilnya. Jadi kita nggak tahu nih di dalamnya, bisa jadi Indonesia sudah punya nuklir, kita nggak tahu. Itu sangat, itu namanya surat keamanan isi, itu sangat yang berdasarkan sangat rahasia, terbatas, rahasia dan luar biasa. Oke, bagaimana dari kelompok 5? Oke, sebelum saya mengakhiri presentasi, tadi saya sudah ada melayangkan contohnya juga. Coba dibuka dulu. Ulangnya coba diulang. Ya. Nah, di sini yaitu surat berdasarkan isi. Contoh surat berdasarkan isi. Yang pertama yaitu surat dagang. Seperti ini contoh suratnya. Saya zoom lagi. Oke. Nah, ini contoh surat dagang. Kita bisa lihat. Lanjut. Oke, ini contoh surat pribadi. Next. Dan ini contoh surat resmi. Itu ada surat di atasnya yang mengatakan dari sekolah. Misalnya, kalau misalnya dari sekolah ya dari sekolah mana, alamatnya, nomor telepon dan email. Di sini ada suratnya. Oke. Selanjutnya, contoh surat berdasarkan keamanan isi. Nah, di sini cuma saya mendapatkan 3, yaitu contoh surat berdasarkan surat rahasia, contoh surat rahasia, contoh surat terbatas, dan contoh surat biasa. Saya tidak mendapatkan contoh surat sangat rahasia karena itu mungkin tidak ada contohnya, karena itu sangat rahasia dan orang belum tentu mengetahuinya. Bagaimana nih isi contoh surat sangat rahasia itu bagaimana? Karena itu sangat benar-benar sangat rahasia. Di sini contoh surat rahasia. Oke, jadi surat rahasia. Next. Oh, tadi rahasia. Oh, ini sepertinya terbatas. Ini contoh surat terbatas. Next. Oh, yang ini terbatas. Tadi sebelumnya surat biasa. Dan yang paling utama tadi itu surat rahasia. Nah, ini surat terbatas yang mengadakan contohnya kayak kita tahu lah, kita semua itu pernah bagi rapat ya, kita pernah dapat undangan untuk kelas
6 dan 5 untuk pembagian rapot jam sekian. Nah itu namanya surat terbatas karena hanya ditujukan kepada orang tua atau walinya atau siswanya yang berasal dari kelas 6 dan kelas 5. Itu teks. Itu surat yang juga berdasarkan penjelasan saya dulu. Ini surat biasa. Oke, ini contoh surat biasa. Ini contoh surat sangat segera. Kenapa bisa bilang contoh surat sangat segera? Ini contoh surat yaitu dari pemerintah langsung. Tadi seperti saya sempat baca itu garis besar itu mengingat kejadian menghormati meninggalnya B.J. Habibie atau kalau tidak salah pokoknya antara dan itu di situ tertuju untuk semua instansi agar menghormati dengan menurut bendera semua pihak. Next. Nah ini contoh surat segera seperti ini. Dia dibalas tapi tidak mesti pada saat itu juga. Teks. Ya ini surat berdasarkan jangkauan penggunaannya. Ini surat ekstern deh, maksudnya. Ini surat ekstern yaitu surat keluar dari pada perusahaan atau instansi. Dan ini adalah surat intern atau hanya di dalam atau nota atau catatan saja untuk di dalam perusahaan tersebut. Ini sama saja. Ini ya tadi kita bisa membaca pengumuman ya, ini sudah pengumuman seperti ini. Next. Dan ini surat edaran. Dan tadi ada surat biasa yang saya tidak masukkan di surat ini karena ya semuanya sama. Karena surat biasa ya berupa undangan dan sebagainya. Terus itu adalah surat biasa. Oke. Saya kembali. Yang itu. Oke, telah sampai di ujung presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya menutup, saya pernah mendengar seorang batuk berkata, dirangkul oleh luka, disatukan karena rasa, dihancurkan karena cinta, dan pura-pura tertawa untuk terlihat bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.